Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, Monitor Mudik Metro TV kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Marcelina Tumundo, inilah Monitor Mudik 2026. Jelang puncak arus mudik Lebaran, kami ajak Anda memantau kondisi terkini Pelabuhan Merak, Banten, dan Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada jurnalis Metro TV Heinrich Tera di Pelabuhan Merak, Banten, dan Sabda Role di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Selamat siang, Tera. Bagaimana kondisi arus mudik terkini di Pelabuhan Merak pada siang hari ini? Ya, baik, selamat siang Marcel dan pemirsa. Untuk situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten, tepatnya saya berdiri ini di Pelabuhan Eksekutif, dapat dilihat mungkin dari layar kaca Anda saat ini bahwa tidak ada antrean yang panjang, baik dari para pemudik yang berjalan kaki maupun para pemudik yang menggunakan transportasi kendaraan roda 4 atau mobil. Dan sejak pantauan kami dari tadi pagi hingga siang hari ini, kami tidak melihat adanya beberapa antrian yang menyebabkan para pemudik ini harus mengantri untuk masuk kapal, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk saat ini di Pelabuhan Merak situasinya terpantau kondusif. Namun walaupun situasi di Pelabuhan Merak saat ini masih kondusif, berdasarkan data yang telah kami terima dari PT ASDP Indonesia Ferry menunjukkan bahwa hingga hari ini di tanggal 16 Maret 2026 menunjukkan beberapa peningkatan terkait para pemudik yang melintasi dari, maksud kami, yang menuju ke Pelabuhan Sumatera dari ke Pelabuhan Bakauheni dari Pelabuhan Merak. Adapun berdasarkan data yang telah kami terima, sebanyak 88.000 lebih para pemudik sudah diseberangkan melalui Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, dan juga para pemudik tersebut telah diseberangkan dengan 134 trip kapal yang terjadi sejak dari tanggal 13 Maret 2026 hingga hari ini di tanggal 16 Maret 2026. Dan tak hanya para pemudik, juga menurut data yang telah kami terima dari PT ASDP Indonesia Ferry bahwa menunjukkan adanya juga peningkatan terhadap kendaraan, baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun juga kendaraan truk. Berdasarkan data yang telah kami terima, untuk kendaraan motor sendiri terdiri sekitar 5.000 lebih, lalu ada mobil di sekitar 10.000 maksud kami, dan juga truk di 2.000. Sehingga untuk saat ini adapun total kendaraan yang berhasil diseberangkan oleh PT ASDP Ferry Indonesia di angka sekitar 19.700 lebih kendaraan. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima juga, untuk saat ini PT ASDP Indonesia Ferry telah menerapkan beberapa sistem untuk memudahkan para pemudik yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Yang pertama, ada sistem untuk pemerataan tarif atau single trip, di mana untuk periode mudik kali ini para pemudik tidak dikenakan biaya kapal eksekutif, sehingga untuk biaya kapal saat ini semua standar seperti itu. Untuk penumpang di harga 22.000, motor di sekitar 62.100, dan juga mobil di harga 481.800, sehingga tidak ada perbedaan harga untuk kapal eksekutif. Dan juga beberapa alternatif lainnya juga PT Indonesia Ferry ini lakukan beberapa sistem, yakni sistem delaying system, untuk mencegah beberapa penumpukan yang terjadi di Pelabuhan Merak, sehingga nantinya para pemudik yang datang menggunakan mobil dan juga para pemudik yang datang memanfaatkan pemudik perorangan, maksud kami, tidak menumpuk ketika menunggu kapal, sehingga nanti juga para pemudik ini setelah disediakan buffer zone untuk menunggu beberapa hal terkait keberangkatan kapal. Dan itu demikian Marcel dan pemirsa yang dapat kami sampaikan terkait penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk saat ini. Baik, dari Pelabuhan Merak, Banten kita beralih ke Pelabuhan Makassar bersama rekan Sabda. Selamat siang Sabda, bagaimana kondisi arus mudik terkini di Pelabuhan Makassar? Ya, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Arus penumpang di Pelabuhan Makassar pada musim mudik Lebaran
1447 Hijriah ini sudah mengalami peningkatan signifikan karena tingginya mobilitas masyarakat menuju berbagai daerah di wilayah Indonesia bagian timur. Data yang kami dapatkan dari Pelindo Regional 4 Makassar, arus kapal laut dari dan menuju Pelabuhan Makassar sejak H-15 hingga H-6 Lebaran mencapai 29 call. Sementara itu total jumlah penumpang hingga 6 hari jelang Lebaran mencapai 36.798 penumpang dengan rincian 19.892 penumpang berangkat dan 16.906 penumpang yang tiba. Untuk kedatangan dan keberangkatan kapal ini didominasi oleh kapal Pelni dan juga kapal dari Dharma Lautan Utama dengan tujuan favorit menuju ke Surabaya, Jawa Timur dan juga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pagi tadi satu kapal milik PT Pelni yakni KM Dobon Solo dari Surabaya, Jawa Timur bersandar di Dermaga Soekarno-Hatta, Pelabuhan Makassar sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. KM Dobon Solo ini menurunkan sedikitnya 1.180 penumpang, kemudian penumpang yang naik tadi sebanyak 838 dan juga penumpang lanjutan ini sebanyak 934 penumpang. KM Dobon Solo dengan manifest 1.772 penumpang ini berangkat menuju ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tadi pada pukul 9 pagi. Peningkatan arus penumpang mudik di Pelabuhan Makassar ini masih akan terus terjadi dan juga pemirsa dalam beberapa hari ke depan seiring mendekati puncak arus mudik Lebaran. Kemudian untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar ini diprediksi terjadi di 3 hari jelang Lebaran atau sekitar tanggal 17 sampai dengan 18 Maret 2026 dengan proyeksi penumpang ini mencapai lebih dari 132.000 penumpang. Demikian dari Pelabuhan Makassar, Marcel, saya kembalikan ke Marcel di studio. Baik, terima kasih Sabdarol yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan dan Heinrich Tera dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Sarah Ruhendi dari Pelabuhan Merak, Banten berikut ini. Pemirsa, saat ini kami berada di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten, di mana kami memantau sejak pagi tadi untuk arus keberangkatan dari Pelabuhan Merak ini sudah mengalami lonjakan meskipun trennya belum terlalu signifikan. Nah pemirsa, kalau bisa dilihat di belakang saya, ini banyak sekali antrian mobil ataupun kendaraan roda 4 yang nantinya akan langsung naik ke kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Nah pemirsa, ini bisa dilihat sudah ramai sekali mobil yang mengantri dan juga tidak jarang yang mudik melalui Pelabuhan Merak ini bersama sanak saudaranya. Nah, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan salah satu pemudik yang sedang menunggu keberangkatannya. Halo Bapak, dengan siapa namanya? Riko. Pak Riko. Pak Riko ini dari mana dan mau kemana nih Pak Riko? Dari Ciledug mau ke Padang, Sumatera Barat. Ke Padang, Sumatera Barat. Ini sama siapa aja? Persiapannya apa aja nih Pak Riko? Persiapannya ini momennya pulang bersama SAS. Apa aja yang dibawa? Dibawa itu kita bekalnya perjalanannya ini udah matang, kita siapin sama ini rombongan. Apa aja Tih? Biasanya kan identik kalau bawa oleh-oleh dari Jakarta kah atau seperti apa? Oleh-olehnya kalau di Jakarta dodol lah. Dodol ya untuk sanak saudara di Padang. Nah Bapak ini setiap tahun mudik atau seperti apa? Kalau setiap tahun kita mudik SAS pulang bersama. Keluarga besar di Padang ini dari Jakarta pulang beramai-ramai konvoy ke Padang. Ini rutin setiap tahun apa seperti apa? Kalau rutinnya 2 kali setahun acaranya pulang bersamanya. Ini ada berapa mobil yang ikut konvoy hari ini nih? Kalau konvoy hari ini ada 100 mobil. Ada 100 mobil, banyak sekali ya. Ini terpisah pagi semua atau nanti nyusul atau gimana? Sekarang kondisinya terpisah karena ada lain-lain dermaga karena padat lonjatannya gelombang pertama. Ini gelombang pertama. Ini mobil Bapak yang mana nih? Ini nih. Isinya siapa aja nih di mobil ini nih? Istri sama abang sama adek. Istri, abang, adek. Nah kalau biasanya pulang ke Padang nih kumpul bareng sama keluarga, momen apa sih yang paling berkesan gitu kalau pulang ke Padang? Berkesan itu kita ini berkumpul sama keluarga dan ini rindu sama kawan lama lah istilahnya. Suasana di kampung juga khas ya, maksudnya
berbeda dengan di Jakarta gitu. Iya, berbedanya ada momen lebarannya kita kumpul bareng dan ada kegiatan kesenian, ada acara-acara lainnya. Oke, Bapak sebagai bentuk dukungan untuk para pemudik, ini ada bantuan mudik dari Super Zuper bersama Metro TV. Nah, selain itu juga Pak Riko ada permen Super Zuper yang bisa bikin Pak Riko melek selama perjalanan mudik nanti. Terima kasih Pak Riko, semoga selamat sampai ke Padang. Jangan lupa makan permen Super Zupernya aja nih, biar melek terus selama nyetir nanti ke Padang. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nah pemirsa, untuk lonjakan arus mudik yang berangkat dari Pelabuhan Merak ini diprediksi akan melonjak tajam pada H-4 sampai H-3 menjelang Lebaran. Jadi diperlukan persiapan yang matang dan juga persiapan dari para pemudik untuk nantinya menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Super Zuper, meleknya dreng, langsung on lagi. Pemirsa, demikianlah Monitor Mudik untuk siang ini. Saksikan terus Monitor Mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.